Sudah belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa nanti diistiqomahkan sampai di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kesunahan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Makanya pembahasan pada kesempatan pagi ini adalah tentang fikih sholat tarawih dan sholat witir. Dan ketika kita berbicara tentang sholat tarawih, maka makna dari tarawih itu secara bahasa asal katanya itu adalah tarwihah. Tarwihah itu artinya adalah istirahat. Karena ketika kita sholat tarawih itu banyak istirahatnya, maka kata tarwihah diubah ke bentuk jamak, namanya tarawih. Jadi sholat tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Dan itu bertentangan dengan apa yang biasanya dilakukan di Indonesia. Justru nggak pakai istirahat, malah banter-banteran. Bahkan ketika saya sholat sudah saya setel banter, itu pun masih diprotes. Dan ini fakta kejadian nyata. Ketika saya datang ke sebuah masjid kemudian dibisi oleh takmir, Ustadz sholat tarawihnya 23, mohon agak cepat. Saya cepatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis tak banterin. Bacanya at-takatsur. Rakaat kedua bacanya al-ikhlas. Al-ikhlasnya pun saya sambung. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dapat 2 rakaat pertama saya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ditepuk oleh kakek-kakek tepat di belakang saya. Saya lirik ke belakang, waduh kakek-kakek, tanda-tanda akan diprotes kebanteran. Ternyata nggih bah, ada apa? Mohon maaf Ustaz, kurang banter. Siap, saya gitu langsung. Akhirnya di rakaat berikutnya yang nggak pakai sufu vakum, silakan para jamaah siapkan SIM STNK, sabuk pengaman, helm jangan lupa supaya kita tidak ditilang polisi. Tak gitu kan? Dan ini fakta. Berbeda dengan makna tarawih yang sebenarnya tarawih itu artinya adalah banyak istirahatnya. Dan dulu di zamannya Sayyidina Umar tarawih itu 20, termasuk di zamannya Imam Syafi'i di Mekah juga 20. Dan istirahatnya itu 4 kali, setiap 4 rakaat istirahat. 4 rakaat itu pengerjaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat.
Kalau di Mekah istirahatnya muter Ka'bah, tawaf. Ada yang duduk-duduk. Setelah muter Ka'bah 7 kali, sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, muter Ka'bah lagi. Habis itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, muter Ka'bah lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, muter Ka'bah lagi. Muter Ka'bahnya 4 kali. Nah, di Madinah nggak terima. Wah, enak di Mekah. Di Mekah istirahatnya bisa muter Ka'bah. Lah kita nggak ada Ka'bahnya yang di Madinah. Makanya di zamannya Imam Malik akhirnya berijtihad untuk pengganti muter Ka'bah. Kita ganti dengan 4 rakaat. Karena muter Ka'bahnya 4 kali, maka 4 kali 4 sama dengan 16. Akhirnya yang 20 rakaat yang biasa dikerjakan ditambah dengan 16, totalnya 36 rakaat plus 3, 39. Makanya pada waktu itu di zamannya Imam Malik, sholat tarawih di kota Madinah 39 rakaat. Jadi tarawih itu bukan cuma 20 atau 8, macam-macam. Ada yang 8 plus 3, ada yang 20 plus 3, ada yang 36 plus 3. Bahkan sekarang di Mekah Madinah 10 plus 3, gak ada yang sama. Dan itu semuanya gak masalah. Wong yang gak sholat ya gak dosa. Kenapa? Sholat tarawih hukumnya sunnah. Cuma rugi kalau misalkan kita tidak sholat tarawih. Makanya sekali-sekali mungkin Masjid As-Sakinah ya, untuk malam ganjil kita akan sholat 36 rakaat untuk tarawih. Siap Bu? Siap semaput katanya. Untuk witir kita tidak ambil seperti biasanya, yang cuma 3 rakaat kita ambil 11. Bayangkan, ini benar-benar dapat Lailatul Qadar, tapi besoknya semaput kabeh. Coba 36 tambah 11 berapa? 47. Terus tengah malamnya sepertiga sholat tahajud 1000 rakaat. Wes tambah mati beneran. Wes gak usah terlalu alim ya, yang standar-standar yang penting kita lakukan gitulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau secara syariah Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu menyebutkan tentang definisi sholat tarawih. Qiyamu syahri Ramadan, sholat sunnah yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Artinya di bulan yang lain gak ada sholat tarawih. Masna dikerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dilakukan 4 rakaat 1 salam tidak sah kalau mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab yang lain, nanti saya jelaskan. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, terus langsung 3, 4 rakaat salam nggak boleh. Tapi mazhab yang lain ada yang membolehkan. Jadi 4-4-3 nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Yang boleh 4-3-1-2. Itu formasi bola ya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i 2-2-2-2. Jadi sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan dengan 2 rakaat ala ikhtilafin bainal fuqaha fi adadi rakaatiha, di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya, ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36, wa fi ghairi dzalika min masailiha, juga dalam beberapa masalah lainnya. Dan para ulama itu sepakat di sela-sela rakaat tarawih disyariatkan duduk untuk istirahat. Bahkan nama tarawih itu yaitu diambilkan dari adanya pensyariatan untuk istirahat. Makanya kalau satu istirahat namanya tarwihah. Banyak istirahat, tarawih. Salat yang banyak istirahatnya. Di sini sudah ada istirahatnya. Mungkin habis 4 rakaat keliling Masjid As-Sakinah semuanya. Terus habis itu salat lagi ya. Ya enggak apa-apa, istirahat 4 rakaat, istirahat ngopi-ngopi. Ya, 5 menit kemudian lanjut 4 rakaat istirahat lagi, 1 jam kemudian lanjut. Insya Allah besok nggak ada lagi yang tarawih di sini. Dan yang perlu kita perhatikan, sholat tarawih beda dengan sholat tahajud. Memang ada sebagian yang mengatakan kalau sudah sholat tarawih nggak usah sholat tahajud, karena sama sholat tarawih dengan sholat tahajud. Tapi ternyata para ulama mengatakan beda. Kenapa? Nabi melakukannya beda. Kalau sholat tarawih yang dilakukan Nabi, dulu belum ada nama istilah tarawih. Di zaman Nabi belum ada istilah
tarawih. Makanya kalau ada hadis-hadis tentang pahala sholat tarawih dari hari pertama sampai hari ke-30 itu palsu dan bohong, jangan di-share. Pernah ada yang dapat? Siapa yang sholat tarawih di hari pertama maka seperti ini. Pernah? Hari ke-1 sampai 30. Wong di zaman Nabi nggak ada istilah tarawih. Kok malah di kalimatnya Nabi bersabda, siapa yang sholat tarawih? Nggak ada dulu di zaman Nabi. Namanya dulu Qiyamul Ramadan. Baru sholat tarawih itu ada setelah zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau Nabi melakukan sholat tarawih, ya dulu Qiyamul Ramadan langsung habis Isya. Berbeda dengan tahajud yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tahajud yang dilakukan Nabi memulai dengan tidur terlebih dahulu, sepertiga malamnya bangun. Makanya di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan, wan naflul mutlaqu bil laili afdalu minhu bin nahar. Salat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada salat sunnah mutlak di siang hari. Wa minan naflil mutlaqi qiyamul lail. Salah satu salat sunnah mutlak adalah salat qiyamul lail. Wa idza kana ba'da naumin walau fi waqtil maghribi, bila qiyamul lail dilakukan sebelum tidur, setelah tidur, meskipun setelah maghrib misalkan, tidurnya di waktu maghrib, wa ba'da fi'lil isya takdiman, tentunya dia memulai dengan salat isya terlebih dahulu, yusamma tahajjudan, maka itu baru disebut tahajud. Karena asal kata dari tahajud itu dalam bahasa Arab adalah hajada yahjudu hujudan, yang artinya apa? Telah tidur, sedang tidur, keadaan tidur. Kemudian itu dimasukkan ke dalam wazan tafa'alah menjadi tahajjada yatahajjadu tahajjudan. Artinya apa? Meninggalkan tidur di malam hari untuk ibadah. Makanya para ulama mengatakan kalau mau disebut tahajud, tidur syaratnya, baru disebut tahajud. Kalau nggak pakai tidur, itu namanya qiyamul lail. Itu bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat yang dikenal sebagai sholat yang dilakukan di bulan Ramadan, dan Rasulullah itu melakukannya tidak 1 bulan penuh. Yang dilakukan oleh Rasulullah cuma beberapa kali pertemuan, 3 kali. Bahkan di hari berikutnya Rasulullah menghilang, ya. Jadi sahabat sudah nungguin, sudah tambah banyak, Rasulullah malah nggak datang. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rasulullah suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Jadi Rasulullah lagi sholat di malam Ramadan, ada sahabat melihat Rasulullah sholat, ikut di hari pertama. Besoknya Rasulullah lagi-lagi sholat. Nah, yang ngikut di hari pertama itu ngomong ke kanan kiri, tambah FYP, tambah viral. Hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah lebih FYP lagi, viewernya tambah banyak, rame, sudah tambah banyak. Rasulullah masih datang. Di hari keempat tambah banyak lagi, ya, karena sudah mulut, dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Ternyata di hari keempat Rasulullah tidak hadir. Besoknya Rasulullah mengatakan, saya tahu yang kalian lakukan tadi malam, kalian menunggu saya, dan memang saya sengaja tidak datang karena saya khawatir nanti tarawih itu diwajibkan. Jadi Rasulullah meninggalkan sesuatu kadang-kadang bukan karena haram. Nah, sekarang kan ada kaidah yang biasanya diucapkan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah haram. Rasulullah tidak melakukan, ya, tidak melakukan ini, meninggalkan ini bukan karena haram, tapi apa? Khawatir diwajibkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pada akhirnya di kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, Umar itu ngelihat kondisi kok gak enak dilihat mata. Di pojok ada yang lagi sholat, pojok sana lagi sholat, ada yang sholat sendirian. Kok gak enak, kok kayak gak kompak. Akhirnya punya inisiatif, ya apa kalau misalkan ini dijadikan satu saja, dengan satu imam, imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka dipanggil Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, silahkan kamu jadi imam, jamaah semuanya dijadikan satu. Kemudian diputuskan sholat 20 rakaat. Makanya sejak itu sholat 20 rakaat menjadi satu jamaah semuanya, dan dilakukan selama
1 bulan penuh. Dan Sayyidina Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Karena memang di zaman Rasulullah nggak pernah dilakukan 1 bulan penuh. Dilakukannya cuma berapa hari? 3 hari. Di zamannya Umar dikumpulkan jadi 1 jamaah, kemudian dilakukan 1 bulan penuh. Karena Umar ngerti kalau ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Umar bilang, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muqaddimah. Sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, mungkin di sini ada yang mau didiskusikan dulu. Ya, silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harus didahului dengan sholat isya terlebih dahulu? Misal kita dalam perjalanan sampai di masjid sudah mulai terawih, apa kita sholat isya dulu baru tarawih atau bagaimana? Atau isya-nya terakhir nanti setelah tarawih? Atau nggak usah sholat isya? Karena sekarang ya banyak yang aneh-aneh. Karena sholat tarawih sibuk dengan sholat tarawih, sholat ba'diyah isya-nya loh ditinggal. Padahal ba'diyah isya itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat isya. Coba sih? Iki wis lapar kayaknya ya. Wis disiapkan sarapannya ta. Ya. Iki gara-gara Pak Ali ini. Auranya Pak Ali itu luar biasa ya, menyerang saya sampai hilang tenaga saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Bagaimana kalau misalkan kita telat datang, sholat tarawih sudah jalan? Apakah sholat isya dulu? Sholat isya. Apakah sholat isya sendiri? Jangan. Bermakmum kepada yang sholat tarawih. Pernah nggak saya menjelaskan bermakmum kepada sholat sunnah boleh atau enggak? Pernah saya jelaskan. Bahkan saya kasih teksnya, teks kitabnya. Boleh kita berjamaah dengan sholat sunnah. Kita tetap niatnya sholat isya 4 rakaat. Yang ini sholat tarawih, ketika salam kita nambah 2 rakaat. Nah, baru nanti kita sholat tarawih. Sholat ba'diyah isya-nya jangan sampai ditinggal. Kalau sholat tarawih sudah jalan, lanjutkan aja. Tapi nanti ba'diyah isya-nya setelah sholat tarawih juga boleh. Sholat ba'diyah isya kita tinggal itu. Duduk, habis isya zikir, duduk. Gak sholat ba'diyah isya. Padahal para ulama mengatakan di sini, saya tunjukkan penjelasannya tentang urutan sholat sunnah yang paling utama. Jadi sholat sunnah yang paling utama itu ada urutannya. Dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari, sholat sunnah yang paling utama adalah sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat minta hujan, 2 rakaat qobliyah subuh, baru sholat rawatib lainnya. Qobliyah subuh ini paling afdolnya sholat rawatib, sunnah rawatib. Baru setelah itu sholat tarawih. Jadi sholat sunnah rawatib tingkatannya di atas sholat tarawih. Bahkan dipertegas di sini oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, dikatakan lakin al-asahu tafdilur ratibati ala tarawih. Namun pendapat yang lebih kuat adalah mendahulukan sholat rawatib daripada sholat tarawih. Dan di antara sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah ba'diyah isya. Jangan ditinggal. Meskipun cuma 2 rakaat itu lebih afdol daripada tarawih yang 20 rakaat. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu adalah sholat yang mengiringi sholat wajib, dan yang bisa menyempurnakan sholat wajib. Kalau sholat wajib kita itu ada bagian yang tidak sempurna, ada yang nggak khusyuk, itu disempurnakan oleh sholat qobliyah ba'diyah. Tapi kalau sholat tarawih, sholat duha itu nggak bisa masuk ke area sholat wajib. Makanya jangan ditinggal. Begitu juga masjid itu harus ngasih waktu untuk sholat ba'diyah. Karena apa? Ada beberapa jamaah yang WA saya, Ustadz boleh nggak saya sholat sunnah ba'diyah isya-nya setelah tarawih? Karena di sini habis sholat isya langsung berdiri imamnya. Loh, eman meninggalkan yang lebih utama. Apakah boleh kita melaksanakan sholat ba'diyah isya habis tarawih? Boleh. Kenapa? Ba'diyah isya itu waktunya sama seperti sholat isya, mulai dari waktu isya sampai menjelang
subuh. Jelas Pak Ali? Nah, apakah boleh saya sholat sunnah setelah witir, termasuk sholat sunnah ba'diyah isya? Sedangkan sholat witir itu adalah sholat penutup. Ingat, kadang-kadang kita itu sering tidak lengkap bacanya. Sholat penutup itu sunnah. Jadi sebenarnya teks kalimatnya sunnah sholat witir dijadikan sebagai penutup. Artinya kalau tidak saya jadikan penutup, boleh apa enggak? Boleh. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz saya sudah sholat tarawih plus witir, boleh nggak tahajud? Boleh, tapi nggak usah witir lagi. Bukan kewajiban harus jadi penutup, enggak, dianjurkan jadi penutup. Ya sudah Ustadz, kalau habis tarawih saya pulang, witirnya nanti. Justru kalau misalkan seperti itu kehilangan fadilah sholat tarawih bersama imam dari awal sampai akhir. Kenapa? Ada fadilah sholat tarawih bersama imam sampai terakhir, sampai witirnya, itu seperti sholat semalam suntuk eman. Ikuti saja. Mau sholat 11 rakaat, mau 23 rakaat, ikuti dari awal sampai akhir. Tahajud nanti malam, gak usah witir. Jadi boleh apa enggak Pak Ali? Boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Saya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Jadi gagal saya. Pertama, terkait dengan sholat tarawih, itu kan tadi maksudnya adalah banyak kesalahan. Nah, kalau semisal yang tadi disampaikan Pak Ustaz, kalau kemudian habis maghrib, kemudian ngantuk karena pulang kerja terus tidur dulu, kemudian di tengah malam bangun, niatnya adalah tarawih atau tahajud. Yang kedua, kalau kejadiannya bukan di bulan Ramadan, tahajud itu kan tidur dulu ya Ustaz. Saya kemarin pernah bertanya sama Ustaz yang lain, saya kurang sering. Pertanyaan ini Ustaz, kalau kemudian kita lupa karena habis maghrib tertidur, tengah malam sholat isya, kemudian dia tahajud, apakah itu boleh? Ataukah yang dimaksud tahajud harus tidur dulu itu habis isya tidur baru tahajud, atau boleh tidur dulu isya atau tahajud? Gitu Ustaz. Mungkin itu pertanyaannya Ustaz Manis. Ya, pertanyaan bagus. Dan memang ketika jawab harus dikasih teksnya biar puas. Kadang-kadang tidak hanya jawab ya menurut saya, nggak boleh. Kalau ilmu fikih menurut saya itu siapa? Harus kita kutip pendapat ulama. Dan ketika sudah dikasih pendapat ulama, kita sami'na wa ata'na. Karena apa? Kita itu bukan siapa-siapa, manut saja. Kalau nggak cocok, ya harus ada ibarah atau teks kitab yang memang menentang itu. Boleh, itu baru ilmiah. Oke, sekarang misalkan kita ketiduran karena capek, terus bangunnya di sepertiga malam jam 3. Saya mau sholat tarawih. Niat yang baik itu tahajud apa tarawih? Gitu kan? Kalau kita niat tahajud, maka cuma dapat tahajud, gak dapat pahala tarawih. Yang disebut sebagai tahajud itu sholat apa saja yang dilakukan di malam hari yang diawali dengan tidur. Saya sholat hajat, tapi sholat hajatnya saya lakukan sepertiga malam setelah bangun tidur. Maka kalau saya niat sholat hajat, dapat pahala hajat, dapat pahala tahajud. Kok bisa dapat hajat? Niat. Innamal a'malu bin niat. Sesuai dengan niat, saya dapat hajat. Karena saya lakukan sholat hajatnya setelah bangun tidur, dapat tahajud. Faham sampai di sini? Witir. Makanya pernah saya sampaikan, ketika kita bangun mau subuh kurang 10 menit, ada kesempatan untuk sholat sunnah sekali. Witir atau tahajud? Pilih witir. Kalau kita pilih tahajud, gak dapat pahala witir. Tapi kalau kita pilih witir, niatnya witir, dapat pahala witir. Karena witirnya dilakukan setelah bangun dari tidur, maka dapat tahajud. Apakah tahajud itu harus tidurnya setelah isya? Apakah tidurnya harus setelah isya? Nah, ini saya tunjukkan lagi, kita baca pelan-pelan. Yang warna putih. Kitab Nihayatuz Zain Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa idza kana ba'da naumin walau fi waqtil maghribi. Bila qiyamul lail itu dilakukan setelah tidur, sekalipun hanya tidur di waktu maghrib, yang penting tidurnya di malam hari, meskipun tidurnya cuma 5 menit. Habis maghrib capek tidur, keseliut, aduh
tidur 5 menit. Habis itu sholat isya. Yang penting syaratnya sholat isya dulu, tidur dulu meskipun cuma 5 menit, baru langsung sholat niat tahajud, itu sudah boleh. Sampai di sini bisa dipahami? Gak harus sepertiga malam. Memang waktu yang paling afdol adalah sepertiga malam. Tapi akan masuk kriteria sholat tahajud kalau terpenuhi syarat: 1. Sudah sholat isya, 2. Sudah tidur di malam hari meskipun tidurnya habis maghrib. Sudah? Apa tadi yang kedua pertanyaannya? Sudah semuanya ya kayaknya ya? Sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kasih mic dulu. Terkait yang tadi saya Ustaz, sholat hajat sama sholat Taubat. Seringkali yang saya alami, saya kadang belum paham urutan. Saya kadang sholat tahajud dulu, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, sholat hajat, sholat taubat, tutup witir. Karena saya pikir tadi witir itu sepenuh, jadi tidak ada sholat setelah witir. Jadi apakah seharusnya saya hajat dulu, kemudian taubat baru tahajud, atau saya tahajud dulu, taubat, hajat baru witir? Ini itu saat terakhir. Ya. Jadi saya ulangi lagi, witir itu sunnah dijadikan penutup. Maksudnya tidak ada sholat witir setelah kita melakukan witir. Maksudnya kalau misalkan isya sudah tarawih, sudah witir, nanti di malam hari nggak usah witir lagi. Sholat witir artinya apa? Orang-orang banyak yang salah mengartikan sholat witir adalah sholat penutup. Bukan. Sholat witir itu artinya sholat ganjil. Makanya kalau habis tarawih kita sholat 3 rakaat, kok nanti sepertiga malam sholat 3 rakaat lagi, totalnya berapa? 3 tambah 3, 6. Jadinya genap. Malaikatnya bingung, ikis katanya sholat witir kok genap. Nah pertanyaannya tadi adalah urutannya yang benar apa? Sebenarnya dibolak-balik itu boleh. Ya, tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, baru nanti ditutup witir, boleh. Ustaz tak balik, tasbih 4 rakaat, hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat, habis itu tahajud 500 rakaat, boleh. Boleh dibolak-balik ya. Yang penting waktunya senggang diniatkan satu-satu. Ya tahajud diniatkan sendiri, hajat diniatkan sendiri, taubat diniatkan sendiri, tasbih diniatkan sendiri, witir diniatkan sendiri. Kalau enggak cukup waktunya, cukup witir niatnya. Itu dapat tahajud otomatis. Termasuk ketika misalkan masuk masjid, tahiyatul masjid atau qobliyah. Kalau waktunya cukup, dua-duanya, tahiyatul masjid, qobliyah. Tapi kalau harus memilih antara tahiyatul masjid atau qobliyah karena waktu tidak cukup, yang dipilih adalah qobliyah. Kita niat qobliyah karena sesuai dengan niat dapat pahala qobliyah. Karena kita belum duduk sholat dulu, yaitu 2 rakaat, maka otomatis dapat tahiyatul masjid. Karena saya sholat qobliyahnya itu setelah wudhu, otomatis sholat sunnah wudhu juga dapat. Jadi harus pintar memilih kalau memang waktunya tidak cukup. Kalau waktunya cukup, yang afdol ya sendiri-sendiri, tahiyatul masjid sendiri, wudhu sendiri, qobliyah sendiri. Ada lagi pertanyaan? Monggo, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang arti tarawih tadi Ustaz, soal ada istilahnya tadi Ustaz. Kalau zaman dulu kan tadi Ustaz menyampaikan misalkan 4 rakaat terus keliling Ka'bah tadi, terus yang di Madinah tadi ya diganti dengan 4 sampai 16 tadi ya, seperti itu. Kalau dalam pemahaman mungkin orang zaman sekarang mungkin khususnya saya gitu ya, kan istilahnya istirahat. Kalau dengan keliling Ka'bah jadinya kita orang sekarang Ustaz ya, jadi kan orang capek Ustaz istirahat. Apalagi kalau diganti dengan sholat 16 rakaat itu juga semakin capek. Kalau diterapkan di sekarang ini Ustaz ya, mungkin orang Indonesia atau mungkin orang Surabaya gitu, penerapannya yang lebih abdul adanya istirahat itu kalau misalkan diterapkan untuk yang zaman sekarang seperti apa Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara ibadah orang terdahulu kan gak bisa disamakan dengan kita. Kalau sekarang itu yang penting dia mau ke masjid itu sudah bagus. Makanya ketika di rumah saya, perumahan saya, ini di perumahan saya kalau ceramah di mana-mana, berapa jumlah sholat tarawih? Pasti saya jawab jumhur ulama mengatakan 20 rakaat. Tapi di perumahan saya sendiri, depan rumah saya ada musola. Susah, orang-orang ke musola itu susah. Akhirnya apa? Yang penting mau ke musola, mau sholat berapapun, tak tawarkan 8 apa 20? 8. Versi cepat atau versi lambat? Versi cepat. Tak cepetin, 10 menit selesai. Yang penting pertama itu mau ke musola, mau ke masjid. Cara dakwah kalau sekarang itu beda, nggak kayak dulu. Kalau dulu seneng orang itu ibadahnya lama, itu seneng. Yang ditiru siapa? Nabi. Tambah dekat ke Nabi, orang-orang kan tambah dekat sholatnya ya hampir mirip. Kalau Nabi sholat 2 rakaat berapa? Sampai kakinya bengkak. Ya kalau kita dilihat, diintip imamnya siapa? Iki sopo imamnya? Wih, Anwar Musaddad lama iki nyari musola lain. Itu kita. Makanya kalau kita sekarang ini nggak bisa disamakan. Yang penting orang-orang mau ke masjid, mau caranya gimana, nggak masalah. Loh, kalau kita pakai tawaf ya orang-orang capek, termasuk saya capek saya. Wong saya biasanya ngimami itu tergantung masjidnya. Biasanya di BSI, Ustadz 23, siap. Ustadz 8 rakaat, di dalam hati yes 8. Malah gitu. Kenapa? Gak lama-lama. Itu ustadz loh ya, apalagi yang bukan ustadz. Bahkan saya dari hari pertama, padahal saya ceramahnya sholat tarawih 20 rakaat, dari hari pertama sampai tadi malam saya sholat masih 18+3. Kenapa? Masjid yang saya imami 18+3 semua. Ketika ditanya, ini NU apa Muhammadiyah? NU ustadz, cuma versi diskon. Lah diskon berapa? 60%, jadinya 20, di diskon 60% jadinya 8. Bagus. Nah, bilang gitu. Gak masalah ya. Misalkan di sini mau versi beda, habis 4 rakaat, terus kasih kopi dulu. Loh, gak apa-apa, biar gak ngantuk. Tapi dia gak selesai-selesai. Orang yang buru-buru kan justru wah ini kelamaan ini. Akhirnya kan pindah. Ya kalau di sini memang sepakat, bapak-bapak nanti setelah 4 rakaat kita mengamalkan sesuai dengan definisi tarawih, kita makan dulu ya. Makan sesi istirahat pertama sate gulai. 4 rakaat sesi kedua nanti soto babat. Enggak apa-apa. Bangkrut masjidnya. Wes kalau di sini sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Enggak pakai istirahat, sing penting masih mau sholat gitu aja. Ya, karena kita ini nggak bisa kalau disamakan dengan ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama-ulama terdahulu sholatnya sampai 500 rakaat. Coba bayangkan 500 rakaat itu kayak apa? Imam Syafi'i ngimami sholat di bulan Ramadan 2 kali hatam. Bisa kita bayangkan 2 kali hatam kayak apa? Itu sehari itu 2 kali hatam. 1 bulan itu 60 kali. Coba bisa dilihat nanti. Lalu saya membayangkan ya apa? Wong kita satu hari 1 juz sih kadang-kadang nggak selesai. Apalagi yang ustadz-ustadz nggak sempat baca. Saya belum sempat ngaji. Sekarang belum sempat ngaji. Kadang-kadang kenapa? Karena harus berangkat ke sini, berangkat ke sini, berangkat ke sana. Kadang-kadang sing penting masih mau dekat kepada Allah, masih mau ingat ya. Salat yang misalkan di sini ditetapkan 23, kok masih ada yang 8 terus keluar, nggak apa-apa. Yang penting dia masih mau ke masjid. Tapi ingat kalau misalkan ada yang keluar, ya jangan dibiarkan soft kosong, maju langsung. Kenapa? Kalau ada soft kosong nanti nggak dapat fadilah jamaah, langsung maju, rapatkan. Kasih kesempatan. Kalau memang di sini ada 2 versi, ya ada yang memang sholat 8, ada yang sholat 20, ya sudah habis 8 rakaat istirahat dulu. Subhanallah, walhamdulillah. Wis baca gitu nggak masalah. Atau mungkin dapat 8, monggo apa teh anget datang, jahe anget datang. Sing 8 biar pulang. Sing 8 jangan dikasih teh, ya. Cukup sing pulang, enggak usah. Ngono ae ya. Gitu ya. Gitu Mas ya. Enggak Pak nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki fik ini habis ini enggak lanjut ini. Ini cuma halaman 9. Gara-gara Pak Ali nanya, iki akhirnya memanjang. Padahal halamannya ada 50 loh. Oh ya, lanjut enggak apa-apa Pak Ali. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke sunnah fitir Pak. Boleh. Ini Pak Ustaz, saya ada pengalaman
dua tempat berbeda. Nah, witir itu kan dua salam ya Pak Ustaz, terus satu salam gitu. Nah ini ada yang tiga salam itu tiga salam 3 rakaat 1 salam. Iya. Oh. 3 rakaat salam. Iya. Nah, itu ada punya pengalaman. Iya. Terima kasih. Oke. Sekaligus saya sampaikan cara pengerjaan sholat tarawih dan juga cara pengerjaan sholat witir sekalian biar lengkap ya. Oke. Untuk sholat tarawih dulu. Yang tadi sempat saya sampaikan, kalau dalam mazhab Syafi'i sholat tarawih 4 rakaat 1 salam itu tidak sah. Ya. Dan ini keterangan ada di dalam kitab Fathul Mu'in Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan wa yajibut taslimu min kulli rakaatain, dan wajib salam setiap 2 rakaat. Falau shalla arba'an minha bitaslimatin lam tasihhah. Jika seorang sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, maka hukum sholat tarawihnya tidak sah. Makanya kalau yang teman-teman Nahdlatul Ulama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Ada hadis yang berbunyi sholatul lail masna masna, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Bagaimana dengan witir? Saya tanya, witir minimal berapa? 1. Witir minimal 1. 3 itu yang biasa kita kerjakan di Ramadan. Witir itu minimal 1. Maksimal berapa? Maksimal ganjil. Kalau 23? Hah? 11. Minimal 1, maksimal 11. Cara pengerjaannya gimana? Kalau pengerjaan witir boleh 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sudah 10 plus 1 boleh. Atau boleh 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 plus 3 boleh. Atau 4 tambah 4 tambah 3 boleh. Ini kalau witir. Atau 4 4 2 1 boleh. Atau langsung 8 rakaat. Gak ada tasahudnya. 8 rakaat kalau kuat. Habis itu 3 boleh. Atau langsung 10 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 1. Bagaimana kalau 3 rakaat? Boleh dengan 2 cara. Ada yang boleh langsung 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Supaya apa? Supaya tidak mirip dengan sholat maghrib. Jadi boleh. Niatnya gimana? Kalau mau dilafalkan usolli sunnatal witri salasa rakaatin, ya, dan seterusnya. Boleh dengan 2 plus 1. Loh Ustaz, katanya sholat ganjil. Lah kok 2? Malaikatnya nggak bingung dah? Lah makanya niatnya itu berpengaruh. Usolli sunnatan minal witri rakaataini, saya sholat sebagian dari witir. DP-nya witir, muqaddimah dari witir, tak cicil 2 dulu malaikat karena Allah. Makanya malaikat sik dicicil. Baru berikutnya usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Jadi boleh 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam. Ikuti imamnya. Di Masjid As-Sakinah 2 plus 1 ikuti. Di Masjid Muhammadiyah 3 rakaat 1 salam boleh. Saya dalam 3 dari awal puasa itu hari apa? Di sini Kamis. Ada yang Rabu. Teman-teman Muhammadiyah sama-sama Islam, Rabu boleh. Teman-teman NU atau ikut sidang isbat sama-sama Muslim boleh Kamis. Yang masalah ini kelompok yang ketiga, Islam KTP, nggak pakai puasa langsung Lebaran. Itu repot. Jadi nggak usah dimasalahkan mau Rabu atau Kamis. Saya repotnya nggak pakai puasa langsung Lebaran, ya. Nggak poso, Lebaran paling depan sholatnya. Tapi insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Yang Rabu puasanya ya masuk surga, yang Kamis puasanya masuk surga, yang Islam KTP insya Allah masuk surga KTP-nya. Orangnya wallahu a'lam. Mungkin sing amin keras itu kayaknya. Jadi boleh 2 plus 1 atau 3. Gimana?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Ini sudah siap sarapannya? Belum nggih? Belum? Lanjut berarti kalau belum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ada pertanyaan? Ibu-ibu belum nanya. Lanjut berarti. Oke, berikutnya adalah tentang bilangan sholat tarawihnya Rasulullah. Kalau kita lihat dalam hadis yang Rasulullah sholatnya 3 kali, kira-kira di hadis itu disebutkan nggak jumlah rakaatnya? Coba kita cek, ini teksnya. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam melakukan sholat di masjid. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya melakukan sholat berjamaah. Kemudian malam berikutnya Nabi Muhammad melakukan sholat lagi, orang-orang bertambah banyak. Lalu pada malam ketiga atau keempat orang-orang berkumpul dan Nabi Muhammad tidak keluar kepada mereka untuk melakukan sholat. Ketika menjelang pagi hari, Nabi bersabda, sungguh aku tahu apa yang kalian lakukan, yakni berkumpul untuk sholat. Sungguh tak ada yang mencegahku untuk keluar, melainkan aku khawatir sholat tersebut nanti diwajibkan. Coba di hadis ini, di sholat tarawih yang bukan tarawih, sholat qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh Nabi, disebut jumlah rakaatnya pada? Tidak. Jadi kalau misalkan kita berdasarkan hadis ini, bilangan sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan, yaitu tarawihnya tadi, gak ditentukan bilangannya dan tidak ada riwayat khusus yang dinukil dari Rasulullah tentang bilangan sholat tarawih. Rasulullah gak nyebut berapa rakaat. Tapi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan hadis Aisyah yang mengatakan seperti ini? Hadis Aisyah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, suatu ketika beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah tidak menambah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Makanya akhirnya ada sebagian yang mengatakan sholat tarawih jumlahnya 11 rakaat. Tapi Sayyidah Aisyah mengatakan enggak, 11 rakaat itu kok bisa? Kita tahu kalau 8-nya tarawih, 3-nya witir. Enggak disebut. Itu ijtihad dari ulama. Kalau seandainya saya misalkan berpendapat, oh mungkin tarawihnya 2, sisanya witir, kan bisa saja. Karena yang di sini yang disebut cuma 11 rakaat. Cuma ijtihadnya ulama, oh berarti 8-nya tarawih, 3-nya witir. Cuma ada yang membantah, ini bukan sholat tarawihnya Nabi. Ini bukan sholat tarawihnya Nabi. Loh, ini sholat apa? Sholat witir. Kenapa kok bisa? Kita lihat hadis berikutnya. Ini hadisnya panjang. Kita lanjut. Beliau melakukan sholat 4 rakaat dan jangan engkau bertanya tentang kebagusan dan panjangnya sholat beliau. Kemudian beliau melakukan sholat 4 rakaat lagi dan jangan engkau bertanya kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau melakukan sholat 3 rakaat. Ada keterangan yang dimaksud Rasulullah melakukan 4 rakaat ini dikerjakannya dengan 2 salam. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan nggak bisa 4 rakaat 1 salam. Lanjut lagi, belum selesai hadisnya. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melakukan sholat witir? Loh, kalimat ini yang kadang-kadang dibuang. Makanya para ulama yang ditanya itu bukan sholat tarawih, tapi apa? Ini di kalimat terakhirnya. Ketika Sayyidah Aisyah berkata, apakah engkau tidur sebelum melakukan witir? Maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, memang benar mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak tidur. Makanya para ulama mengatakan hadisnya Aisyah yang 11 rakaat itu bukan tarawih untuk yang berpendapat 20 rakaat. Itu adalah sholat witirnya Nabi. Kenapa? Di kalimat terakhirnya Aisyah bertanya, apakah kamu tidur waktu mau sholat witir? Oh alah, sholat witir. Makanya akhirnya terjadi perbedaan pendapat tentang rakaat sholat tarawih itu. Ada yang mengatakan 4 rakaat. Ini semuanya teks kitabnya. Oh, nah ini misalkan Imam
As-Saraksi dari mazhab Hanafi mengatakan sholat tarawih 20 rakaat. Imam Ad-Dardiri dari mazhab Maliki mengatakan sholat tarawih 20 rakaat. Tapi nanti di riwayat yang lain mengatakan sholat tarawih 36 rakaat. Nanti ada lagi Imam An-Nawawi mengatakan 20 rakaat. Ada lagi dari mazhab Hambali mengatakan 20 rakaat. Jadi mayoritas jumhur ulama mengatakan 20 rakaat. Kenapa? Karena merujuk kepada rakaat yang secara pasti disebut oleh Sayyidina Umar, 20 rakaat. Tapi ada juga yang mengatakan 8 rakaat tanpa witir. Makanya ada di antara kita saudara muslim yang mengatakan 8 plus 3. Nah, ini biar ngerti. Ternyata para ulama beda pendapat. Nah, kita nggak usah ribut. Kita manut yang kita enak yang mana. Yang penting kita sholat tarawih. Insya Allah nanti masuk ke dalam hadis yang berbunyi man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang sholat 4 rakaat 1 salam, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Cuma kita jangan heran, jangan kaget, kok ada masjid yang melakukan 4 rakaat 1 salam. Kenapa? Mungkin mereka ikut pendapat mazhab yang lain. Kita itu kan kadang-kadang kagetan, dikasih tahu oleh kiainya 4 rakaat 1 salam itu nggak sah langsung. Itu nggak sah masjid itu. Kadang-kadang gitu kita. Ya kita lihat, oh mungkin dia ikut pendapat mazhab yang lain ini, 4 mazhab ini. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya dirinci, sholatnya batal dan tidak sah apabila dia melakukan secara sengaja dan tahu hukumnya langsung 4 rakaat 1 salam tidak sah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi hukumnya sah dan tidak makruh. Nah, bisa jadi mereka yang melakukan 4 rakaat 1 salam pakai mazhab Hanafi. Mazhab Maliki hukum sholatnya sah tapi makruh. Mazhab Hambali hukum sholat 4 rakaat 1 salam adalah sah. Jadi jangan mudah menyalahkan. Kalau misalkan dalam sebuah masjid ada yang langsung 4 rakaat 1 salam. Nah, kalau kita merujuk pada pendapatnya Imam Syafi'i dan keluar dari khilaf, ya lebih amannya sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2-2. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak Ali sama Bapak silahkan. Ya, kasih yang lain dulu. Sabar Pak Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jumlah hitungan yang tarawih 4 tadi Pak Ustaz, itu kan kalau 4 otomatis bukan menggunakan dari mazhab Syafi'i. Ya. Nah, pertanyaannya antara wudu dan sholat itu kan jadi satu rangkaian. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya pun juga tidak sah. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan adalah menggunakan sholat tarawih yang 4 rakaat langsung 1 salam, tapi wudunya tidak menggunakan tata cara yang sesuai dengan mazhab yang 4 rakaat. Bagaimana Pak Ustaz? Misalkan wudunya dengan cara Syafi'i, kemudian sholatnya menggunakan yang 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Oh, wudunya mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian sholatnya pakai 4 rakaat 1 salam. Wudunya mazhab Syafi'i lengkap kan sama sunnah-sunnahnya? Pak, kalau untuk wudunya Syafi'i untuk mengusap kepala itu kan cukup minimal 3 helai rambut. Nah, sementara kalau untuk yang 4 rakaat 1 salam itu kan wudunya setahu saya harus mengusap kepala. Itu bagaimana? Ya, ada istilah talfik. Talfik itu namanya mencampur adukkan mazhab. Kita ambil yang ringan-ringannya. Kalau satu paket atau qodiyah, yang disebut satu qodiyah itu adalah dalam satu tema, wudhu misalkan, yang berhubungan dengan wudhu. Contohnya apa? Cara wudhu dan batal wudhu. Sampai di sini paham? Saya wudhunya mazhab Syafi'i, mengusap cuma 3 helai. Mudah kan? Mudah cara wudhunya. Tapi batal wudhunya agak susah.
nyentuh istri, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, kalau kulit ketemu kulit, batal. Yang nggak batal itu kalau 3 yang disentuh, gigi, rambut, kuku. Makanya kalau kita punya wudhu dan kita wudhunya mazhab Syafi'i, pengen berangkat kerja, pengen jaga wudhu, ketok giginya aja, assalamualaikum. Atau rambutnya ditarik, berangkat, habis itu dikeplak. Atau kukunya, nggak batal. Yang batal itu kalau misalkan kulit ketemu kulit. Nggak boleh, menjadi nggak boleh kalau misalkan kita campur. Kita ambil yang mudah, wudhunya mazhab Syafi'i mudah, 3 helai sudah sah. Kemudian batal wudhunya kita ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu kalau tidak syahwat nggak batal, kesentuh nggak syahwat nggak batal, mau kulit ketemu kulit. Bahkan mazhab Hanafi kalau nggak berhubungan, nggak berjima, nggak batal. Jadi mau ciuman dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mencampur ngambil mazhab yang mudah-mudah itu, maka istilahnya adalah talfik dan hukumnya tidak diperbolehkan. Meskipun ada ulama yang mengatakan boleh. Jadi harus fair di sini. Kalau kita pakainya pendapat yang mengatakan tidak boleh talfik, tapi sebagian lain seperti teman-teman Muhammadiyah, talfik boleh. Makanya kalau Muhammadiyah itu nggak merujuk pada satu mazhab. Paham maksudnya? Nggak merujuk pada satu mazhab Muhammadiyah itu. Tapi kalau dalam kitab fikih Muhammadiyah yang ditulis oleh Kiai Ahmad Dahlan, subuhnya kunut. Coba ada bahasa Jawanya. Saya punya kitabnya. Tarawihnya 20. Cuma akhirnya ada majelis tarjih, kemudian dirapatkan lagi, akhirnya berubah sekarang menjadi 8+3 karena memang tidak merujuk kepada satu mazhab. Nah, kita kan husnudzon kepada mereka yang beda dengan kita. Mungkin mereka itu bukan mazhab Syafi'i, tapi khusus kita yang mazhab Syafi'i, ya usahakan tetap satu paket. Makanya ketika kita nggak cocok, kita kan mazhab Syafi'i tidak sah. Ketika sholat 4 rakaat 1 salam, kita mufarokoh. Mufarokoh itu artinya apa? Apa mufarokoh? Pisah dari iman. Loh, kok sholat kok berdiri lagi? Oh, ini mungkin pakai pendapat apa namanya? Pendapat mazhab lain. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kan sudah dikatakan tadi tidak sah. Kalau kita ikut, ya jadinya tidak sah. Langsung kita mufarokoh, duduk salam sendiri, takbir lagi, ngikut berikutnya. Bisa dipahami? Nah, kalau kita itu lebih baik seperti itu. Ya, kalau memang kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Karena kalau Imam Syafi'i wudhu itu cuma 3 helai, bahkan ada yang mengatakan 1 helai itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan kita wudhunya sesuai dengan sunnah-sunnahnya, salah satu sunnah wudhu ketika kita pakai mazhab Syafi'i, mengusap 1 kepala, itu sunnah. Faham maksudnya? Mengusap 1 kepala semuanya itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, wajibnya cuma sebagian. Berarti otomatis ketika mengikuti sunnahnya itu mazhab Maliki juga masuk, mazhab Hambali juga masuk, apalagi Hanafi 1/4 bagian itu juga masuk. Makanya kalau pengen aman, ya sunnah-sunnahnya dipakai semuanya. Kalau memang kita fanatik, ya ojo fanatik banget ya. Kita nggak boleh menyalahkan yang lain. Khusus kita pribadi silahkan. Wah, ini 4 rakaat 1 salam. Dalam kitab Fadhul Mu'in nggak sah. Ya sudah, saya mau farokoh. Gitu. Karena kita kan mazhab Syafi'i, nggak sah kalau mazhab Syafi'i. Gitu juga kalau saya seandainya kok saya makmum kok 4 rakaat saya mau farokoh. Kenapa? Saya pakai pendapatnya mazhab Syafi'i. Kalau yang lain ikut ya nggak masalah. Oh, mungkin pakai pendapat yang lain yang mengatakan 4 rakaat 1 salam juga sah. Teman-teman Muhammadiyah kan ada yang beda. Ada yang 2-2-2-2 3, ada yang 4-4-3. Karena memang tidak merujuk pada satu mazhab ya, sesuai majelis tarjih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok wis kering ya? Pak Ali sik nanya lagi. Ya wis lanjut. Baik Ustaz, terima kasih. Saya minta tolong diberikan tadi hadis yang terkait mengikuti sholat bersama imam hingga witir Ustaz. Hah? Yang tadi sholat tarawih sebaiknya sampai witir bersama imam atau dapat keutamaan. Enggak saya kutip di situ bacakan Pak Ali. Kan ada itu, enggak saya kutip di sini.
Barang siapa sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat 1 malam penuh. Nah, pertanyaan saya tadi disampaikan di awal bahwa sholat istilah tarawih itu tidak ada ketika kita zamannya Nabi. Nah, ini maksud saya ini, apakah harus mengikuti sama kalau kita di masjid yang 20 harus selesai sampai 20? Itu yang pertama. Yang kedua, bersama imam itu apakah imam yang sama? Maaf, soalnya di sini saya menggunakan pendapat yang 8 rakaat. 8 rakaat kalau terus saya di luar berimam dengan teman-teman untuk sholat witir bagaimana? Iya, iya. Pernah sholat di Masjid Al-Akbar? Belum. Itu 2 sesi. Habis 8, imam witirnya beda. Terus kemudian lanjut 12 rakaat, imam witirnya beda lagi. Ya, jadi itu merangkul semuanya. Ya, kalau di sini mau pengen dapat fadilah seperti itu masalahnya harus dengan imam yang kita ikuti, bukan keluar memisahkan diri kemudian kita membuat imam baru. Nah, kalau memang pengen dapat fadilah seperti itu, ya kita mikirkan jamaah yang sholat 8 biar dapat semuanya, ya sudah nanti diimami dengan sesi pertama dengan orang yang memang dia mau sholat 11, kemudian maju imam berikutnya jadi imam rawatib, ikut bersama imam rawatib. Nah, kalau misalkan kita di paus akhirnya pulang, ya nggak dapat fadilah semalam suntuk, tapi kan dapat fadilah qiyamul Ramadan, tetap dapat qiyamul Ramadan. Ya ibaratnya kalau kita misalkan habis sholat subuh terus kita pulang, dzikirnya di rumah, kemudian sholat 2 rakaat, ya kan nggak dapat fadilah sholat isyraq. Kenapa? Karena sholat isyraq kan fadilahnya kalau misalkan kita lakukan di masjid, kemudian 2 rakaat. Kalau di rumah ya dapat pahala, tapi fadilahnya sholat duha, dapat fadilah zikir. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga ketika kita sholat dengan imam yang lain, ya nggak dapat fadilah itu, cuma dapat fadilah yang lain, yaitu fadilah qiyamu Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tetap ada. Makanya kalau pengen, ya masjidnya harus pinter, ya sudah tak buat kayak Masjid Agung, itu pinter itu. Ya, habis 8 imam yang 8, yang 20 duduk. Jadi yang 8 itu di depan dulu, Allahu Akbar, selesai baris maju berikutnya. Imam lagi, imam rawatib. Ya. Gitu Pak Ali. Atau Pak Ali mau ngimami witir? Yang hadis tersebut berlaku umum ya, bukan khusus Ramadan yang tadi disampaikan bersama imam sampai witir, itu berarti bukan hadis terkait Ramadan ya. Nah, kalau misalkan nggak Ramadan, contohnya apa? Yang ikut bersama imam sampai witir? Ada ini sholat barang siapa sholat malam bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala 1 malam penuh. Itu hadis riwayatnya dari hadis riwayat Ahmad, Abdul Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi poinnya bukan untuk menyampaikan bahwa itu bukan sholat tarawih, tapi sholat malam. Coba selain sholat tarawih yang dilakukan berjamaah apa Pak Ali? Sholat tasbih. Tasbih, afdalnya sendiri. Hajat, afdalnya sendiri. Apalagi? Taubat, afdalnya sendiri. Tahajud, afdalnya sendiri. Cuma kita ngasih motivasi kepada jamaah, ayo biar semangat, akhirnya dikerjakan sholat berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu apa? Tarawih. Kalau hajat sendiri, tasbih itu sendiri sebenarnya. Meskipun Pak Ali makmuman lillahi ta'ala, pahalanya pahala sendiri Pak Ali. Yang biasanya kita lakukan iktikaf misalkan di Masjid Agung 10 malam terakhir kan sholatnya hajat, tapi dilakukan berjamaah itu, tapi pahalanya sendiri. Kenapa? Karena memang sholat hajat afdolnya dilakukan sendiri-sendiri. Seandainya dilakukan bareng boleh, tapi tidak menganggap, tidak meyakini bahwa itu sunnah. Berarti coba kita cek sekarang sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah di malam hari, coba apa? Berjamaah ya cuma Tarawih. Bahkan witir kalau selain Ramadan gak disunahkan berjamaah, anjurannya sendiri. Tapi kalau seandainya dilakukan berjamaah boleh, dengan syarat tidak meyakini bahwa afdolnya harus berjamaah. Ada kadang-kadang di masjid-masjid kampung habis sholat isya langsung makmum sholat witir 3 rakaat, ada. Kalau itu diyakini ya nggak boleh, ini sunnahnya kayak gini, enggak.
Tapi kalau nggak diyakini cuma pengen ngajak supaya yang lain terbiasa witir, it's okay. Jadi apa itu kesimpulannya? Yang bisa dilakukan di malam hari tarawih. Gitu Pak Ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ya wes sudah ya. Wes kering mulut melotot semua ini. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan manfaat ya. Enggak tak tanya, ada pertanyaan lagi ini lanjut sampai besok ini insyaallah. Wes ini enggak kuat sudah, nggih. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Kita bisa mengamalkan dan mudah-mudahan nanti di luar Ramadan kita bisa istiqomah menjaga sholat malam kita. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.